Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan isu tentang keterbukaan perdagangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azari Alamsyah dengan NIM akhir 124. Nama saya Muhammad Nabil Nasrullah dengan NIM akhir 126. Nama saya Raffi Ahmad Kurniawan dengan NIM akhir 114. Nama saya Raffi Mafarabani dengan NIM akhir 065. Nama saya Dafa Farido dengan NIM akhir 120. Nama saya Zurian Rimanda dengan NIM belakang 147. Langsung saja ke video penjelasannya. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai keterbukaan perdagangan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pertama-tama, dalam era globalisasi, interaksi ekonomi antar negara semakin meningkat, dan hal ini menciptakan saling ketergantungan di antara negara-negara. Globalisasi telah membuka peluang bagi negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional, yang memungkinkan mereka untuk menjual barang dan jasa ke pasar luar negeri, serta membeli barang dari negara lain. Keterbukaan perdagangan adalah suatu kondisi di mana suatu negara atau wilayah memperbolehkan masuk dan keluarnya barang, jasa, modal, dan investasi dengan sedikit atau tanpa hambatan dalam bentuk tarif, kuota, pembatasan perdagangan lainnya. Hal ini mencerminkan sejauh mana suatu negara dapat terlibat dalam perdagangan internasional dan seberapa besar akses pasar domestiknya dalam terhadap produk dan layanan dari negara lain. Perdagangan internasional mencakup kegiatan ekspor dan impor, dan hal ini menjadi salah satu pilar yang penting dalam perekonomian. Next move. Ekspor didefinisikan sebagai kegiatan menjual dan mengirim barang serta jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Proses ini melibatkan dalam berbagai langkah, mulai dari produksi barang, pengemasan, pengiriman, hingga penyampaian kepada pembeli di negara tujuan. Pihak yang melakukan ekspor disebut eksportir, yang dapat berupa produsen atau pedagang yang menjual barang milik orang lain. Ekspor juga dapat meningkatkan devisa, pertumbuhan industri, dan penurunan tingkat pengangguran. Dengan meningkatnya ekspor, negara dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan manfaat ekspor. Kegiatan ekspor memiliki beberapa tujuan, antara lainnya adalah: 1. Meningkatkan devisa. Ekspor berkontribusi pada peningkatan cadangan devisa negara, yang penting untuk stabilitas ekonomi negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan volume ekspor, negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Yang ketiga, diversifikasi pasar. Ekspor memungkinkan negara untuk memperluas pasar bagi produk domestik, mengurangi ketergantungan pada pasar lokal, dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Dampak ekspor terhadap perekonomian. Kegiatan ekspor memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi suatu negara. Ekspor yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ekspor juga dapat menstabilisasi harga produk domestik dengan menciptakan permintaan yang lebih besar. Selanjutnya ada impor. Impor didefinisikan sebagai kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik. Proses ini melibatkan pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri, dan pihak yang melakukan impor disebut sebagai importir. Importir dapat berupa individu atau badan usaha yang bertanggung jawab atas proses perdagangan barang dari luar negeri. Di sini ada tujuan dan manfaat impor. Kegiatan impor memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal, mendapatkan barang dengan harga yang lebih kompetitif, dan memperkaya variasi produk yang tidak tersedia di pasar domestik. Lalu ada dampak impor terhadap perekonomian. Impor dapat
memberikan dampak positif dan negatif terhadap perekonomian suatu negara. Di satu sisi, impor dapat memperkuat neraca pembayaran dan meningkatkan ketersediaan barang yang dibutuhkan. Namun, jika kegiatan impor tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan, di mana nilai impor melebihi nilai ekspor, yang pada gilirannya dapat mengurangi cadangan devisa dan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi impor. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Kesehatan ekonomi suatu negara berpengaruh terhadap kemampuan dan kebutuhan untuk melakukan impor. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi terhadap barang impor. Yang kedua ada kebijakan perdagangan. Kebijakan pemerintah terkait tarif, kuota, dan regulasi perdagangan dapat mempengaruhi volume impor. Kebijakan yang mendukung perdagangan bebas dapat meningkatkan kebijakan impor, sementara kebijakan proteksionis dapat membatasi impor. Lalu yang ketiga ada kurs mata uang. Nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing juga mempengaruhi biaya impor. Jika nilai mata uang domestik melemah, maka biaya impor akan meningkat yang dapat mengurangi volume impor. Yang selanjutnya ada ketersediaan barang. Ketersediaan barang di pasar internasional dan kemampuan untuk memenuhi permintaan domestik juga menjadi faktor penting dalam keputusan impor. Peran impor dalam perdagangan internasional merupakan bagian integral dari perdagangan internasional yang memungkinkan negara untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Kegiatan ini juga menciptakan peluang bagi negara untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan global yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri domestik. Selanjutnya ada metode penelitian yang dipakai jurnal pendukung untuk membuat materi ini. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, perkembangan ekspor dan impor sektor non-migas. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data dan analisis, serta memungkinkan juga para peneliti untuk memahami konteks dan dinamika yang mempengaruhi kegiatan perdagangan. Lalu yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk laporan dan statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Provinsi Jawa Barat. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terpercaya mengenai nilai ekspor dan impor non-migas selama periode 2013 hingga periode 2017. Yang ketiga ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari BPS yang merupakan lembaga resmi yang menyediakan informasi statistik terkait perekonomian dan perdagangan. Penggunaan data dari sumber yang kredibel dan resmi sangat penting untuk memastikan akurasi dan validitas hasil penelitian. Yang keempat, ada analisis data. Setelah data semua terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Lalu, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan ekspor dan impor non-migas menurut kategori komoditas. Analisis ini mencakup perhitungan nilai ekspor dan impor, neraca perdagangan, serta rasio perdagangan untuk menentukan dominasi antara ekspor dan impor. Yang kelima ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis perkembangan ekspor dan impor sektor non-migas di Provinsi Jawa Barat selama periode 2013 hingga periode 2017 dengan menggunakan metode yang sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika perdagangan di daerah tersebut. Dan yang terakhir ada keterbatasan penelitian. Meskipun metode penelitian ini memberikan banyak keuntungan, penting untuk diakui bahwa ada keterbatasan seperti ketergantungan pada data sekunder yang mungkin tidak selalu mencakup semua aspek yang relevan
dan peneliti perlu mempertimbangkan keterbatasan ini dalam interpretasi hasil dan kesimpulan yang diambil. Ada pun nilai impor non migas Jawa Barat. Nah, data ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat tentang ketidakstabilan. Nah, total nilai impor sektor non migas pada periode Desember 2013 sampai 2017 yang mengalami penurunan. Dapat dilihat dari tabel di samping bahwa total nilai impor pada tahun 2013 mencapai 12.233,31 US dollar. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,26% menjadi 11.908,26 US dollar. Pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebesar 10,10% menjadi 10.897,75 US dollar. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan 1,96% menjadi 11.093,27 US dollar. Namun pada tahun 2017, kegiatan impor sektor non-migas ini mengalami penurunan sebesar 5%, sehingga total nilai impor mencapai 10.537,17 US dollar. Nah, hasil dari data ini menunjukkan bahwa nilai impor sektor non-migas di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2013 hingga 2017. Data ini menunjukkan bahwa total nilai impor mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dengan beberapa tahun mencatatkan penurunan yang cukup tajam. Misalnya pada tahun 2013 nilai impor mencapai 12.233,31 US dollar, namun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya mencapai 10.537,17 US dollar pada tahun 2017. Fluktuasi ini mencerminkan ketidakstabilan permintaan dan penawaran non-migas di pasar internasional. Ada juga faktor penyebab penurunan impor ini. Yang pertama ada kebijakan pemerintah. Kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh pemerintah seperti peningkatan tarif impor atau pembatasan jenis barang yang dapat diimpor dapat mengurangi volume impor. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri lokal dan mendorong produksi dalam negeri. Yang kedua ada perubahan permintaan pasar. Perubahan dalam preferensi konsumen dan kondisi ekonomi domestik dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang impor. Jika produk lokal mampu memenuhi kebutuhan pasar, maka permintaan terhadap barang impor akan berkurang. Yang ketiga ada kondisi ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global termasuk perubahan harga komoditas dan ketidakpastian pasar internasional dapat mempengaruhi keputusan impor. Ketika kondisi ekonomi global tidak stabil, importir mungkin lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian barang dari luar negeri. Nah, ada juga dampak dari penurunan nilai impor ini terhadap perekonomian. Penurunan nilai impor sektor non-migas dapat memiliki dampak yang beragam terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Di satu sisi, pengurangan impor dapat menguntungkan industri lokal dengan mengurangi persaingan dari produk asing. Namun di sisi lain, jika pengurangan impor tidak diimbangi dengan peningkatan produksi lokal, hal ini dapat menyebabkan kekurangan barang di pasar dan inflasi harga. Kemudian selanjutnya ada tabel nilai ekspor non-migas di Provinsi Jawa Barat. Tabel di samping ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat tentang ketidakstabilan atau naik turunnya nilai ekspor non-migas pada periode Desember 2013 hingga Desember 2017 atau dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2013, total nilai ekspor sektor non-migas mencapai 25.957,81 US dollar. Pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 3,2% dan akhirnya mencapai 26.276,83 US dollar. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 13,1% dan menjadikan 24.970,29 US dollar. Lalu di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,1% menjadi 25.280,03 US dollar. Sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan daripada tahun sebelumnya,
yang mencapai 28.943,52 US dollar atau sebesar 36,6%. Kemudian hasil analisis bahwa nilai ekspor sektor non-migas di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2013 hingga 2017. Data di samping menunjukkan bahwa nilai ekspor terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten. Peningkatan ini menunjukkan bahwa produk non-migas dari Provinsi Jawa Barat semakin diminati di pasar internasional, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja ekspor di Provinsi Jawa Barat ini. Yang pertama ada kualitas produk. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh industri lokal menjadi salah satu faktor utama yang mendorong ekspor di Provinsi Jawa Barat. Produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional akan lebih mudah diterima di pasar global. Kemudian diversifikasi produk. Dengan menawarkan berbagai jenis produk non-migas, Provinsi Jawa Barat dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis komoditas. Kemudian ada faktor dukungan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor seperti insentif pajak, kemudahan akses pasar, dan promosi produk di luar negeri turut berkontribusi pada peningkatan kinerja ekspor. Program-program ini membantu pelaku usaha untuk lebih aktif dalam memasarkan produk mereka di pasar internasional. Kemudian faktor-faktor tadi itu melahirkan dampak positif bagi perekonomian khususnya di Provinsi Jawa Barat ini. Peningkatan nilai ekspor non-migas memberikan dampak positif yang signifikan, mencakup penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan devisa negara. Ekspor yang kuat juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional. Kemudian, dengan meningkatkan nilai ekspor neraca perdagangan sektor non-migas di Provinsi Jawa Barat, hal ini menunjukkan bahwa provinsi ini berhasil memanfaatkan potensi ekspor untuk mendukung perekonomian lokal. Neraca perdagangan yang sehat ini juga mencerminkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas untuk menghasilkan barang yang kompetitif untuk diluncurkan di pasar global. Next. Selanjutnya ada neraca ekspor impor non-migas. Kinerja ekspor impor Jawa Barat pada tahun 2013 sampai 2017 ditutup dengan pencapaian positif pada neraca perdagangan. Terlihat pada periode Desember 2017, hal ini membawa tren surplus kembali dapat dipertahankan sejak Desember 2013 atau selama 4 tahun berturut-turut, panjang 2017. Surplus neraca perdagangan Jawa Barat mencapai 18.406,35 US dollar. Analisis perdagangan ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki neraca perdagangan yang baik. Ini menunjukkan tren positif dengan pencapaian surplus yang signifikan. Barang-barang seperti mesin atau peralatan listrik serta pesawat mekanik menjadi komoditas utama yang mendominasi ekspor. Hal ini berarti memperlihatkan bahwa nilai ekspor lebih besar dibandingkan dengan nilai impor, yang menunjukkan bahwa provinsi ini berhasil memanfaatkan potensi ekspor untuk mendukung perekonomian lokal. Neraca perdagangan yang positif ini juga mencerminkan bahwa sektor non-migas di Jawa Barat berkontribusi signifikan terhadap penciptaan devisa dan pertumbuhan ekonomi. Next. Selanjutnya itu ada rasio ekspor impor non-migas. Dari tabel ini terlihat bahwa rasio ekspor terhadap impor sektor non-migas di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat setiap tahunnya. Rasio ekspor impor sektor non-migas Provinsi Jawa Barat tertinggi sebesar 0,47 pada tahun 2017. Sedangkan rasio ekspor impor sektor non-migas Provinsi Jawa Barat terendah pada tahun 2013, yaitu 0,36. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio ekspor impor sektor non-migas di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2013 dan 2017 cenderung meningkat.
Artinya, dalam kurun waktu 5 tahun, terdapat tren yang positif dalam pengelolaan perdagangan luar negeri. Sektor non-migas yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, seperti peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Namun, untuk memastikan keberlanjutan tren ini, diperlukan strategi lebih lanjut, seperti peningkatan kualitas produk, akses pasar yang lebih luas, serta dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mendorong ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kinerja yang baik dalam sektor ekspor non-migas, dengan tren peningkatan nilai ekspor yang signifikan dari tahun 2013 hingga 2017. Sebaliknya, sektor impor non-migas menunjukkan ketidakstabilan dengan fluktuasi nilai yang cenderung menurun. Meskipun neraca perdagangan sektor non-migas tetap positif, tantangan dalam pengelolaan impor perlu diatasi untuk menjaga keseimbangan perdagangan yang sehat. Dampak ekonomi, peningkatan ekspor non-migas berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat posisi Provinsi Jawa Barat dalam perdagangan internasional. Namun, ketergantungan pada barang impor yang tinggi dapat menjadi tantangan bagi perekonomian lokal jika tidak diimbangi dengan pengembangan sektor produksi dalam negeri. Kesimpulan dan saran yang disampaikan dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja ekspor dan impor sektor non-migas di Provinsi Jawa Barat dengan langkah-langkah yang tepat. Diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, bahasan mengenai kesimpulan dan saran dalam dokumen ini memberikan gambar yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengoptimalkan kinerja sektor ekspor dan impor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembang kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.